Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang transaksi apa saja yang terjadi di perusahaan dagang. Nah, ini adalah transaksi ya, yang sebelah kiri ini. Kemudian yang pencatatan jurnalnya ada metode perpetual dan metode periodik ya. Jadi jurnal yang sebelah kanan, transaksinya yang sebelah kiri. Oke, ini adalah toko buku. Jadi toko buku ini dia membeli buku dan menjual buku ya. Jadi dia perusahaan dagang ya, dia tidak produksi barang sendiri, tapi dia membeli dan menjual ya, perusahaan dagang. Kalau memproduksi namanya perusahaan manufaktur ya. Oke, akuntansi perusahaan dagang. Jadi transaksi yang pertama tanggal 4 April terjadi pembelian secara kredit ya, purchase on account ya, on credit. Nah, dicatat secara metode perpetual ya sudah. Artinya ketika purchase merchandise on credit ya, pembelian barang dagangan secara kredit, maka kita catat persediaan inventory ya, muncul di debit, kemudian dibelinya kredit ya. Jadi kita beli persediaan barang dagangan kita kredit, muncul account payable ya, atau hutang di kredit. Debit inventory, credit account payable, katakanlah jumlahnya 3.800. Oke, kemudian transaksi yang kedua tanggal 6 bulan 4, freight cost ini adalah cost atau biaya pengiriman. Jadi kita membeli buku itu dikirim, maka katakanlah dari luar kota, ada biaya pengiriman sebesar 150 ya. Artinya ya kita mengeluarkan cash ya buat pengiriman. Akunnya tetap inventory dan di debit, kemudian dan di kreditnya cash ya, untuk cash membayar biaya pengiriman ya sebesar 150. Oke, sudah. Kemudian tanggal 8 bulan 4 ya, ada pengembalian. Jadi yang kita beli tadi kita kembalikan ya. Ini bisa karena damage atau barangnya rusak, bisa karena quality ya, karena kualitasnya kurang terpenuhi sesuai harapan kita, atau bisa juga cacat ya, barangnya cacat. Jadi kita kembalikan ya, purchase return, pengembalian pembelian. Nah, berarti hutang kita tadi berkurang ya, karena kita mengembalikan barang, istilahnya hutang kita berkurang. Nah, akunnya account payable berkurang di debit, dan inventory-nya juga berkurang di kredit sebesar 300 katakanlah. Jadi jurnal pengembalian barang pembelian itu account payable dan inventory. Kemudian tanggal 14 bulan 4 kita melakukan pembayaran terhadap hutang kita tadi, dan kita dapat diskon karena kita membayar hutangnya tidak pas jatuh tempo. Jadi kita membayarnya lebih cepat, jadi kita dapat diskon. Payment on account with discount, pembayaran hutang dan mendapatkan diskon. Nah, tadi di tanggal 4 bulan 4 kan inventory account payable. Tapi kalau dia cash, inventory cash ya, karena ini hutang, jadi inventory account payable. Oke, tanggal 14 bulan 4 kita berarti membayar hutang, account payable ya berkurang di debit, dan muncul cash atau pengeluaran berupa cash di kredit. Nah, jumlah account payable-nya 3.500 ya. Cash-nya 3.500 itu dari 3.800 dikurangi 300 ya. Oke, karena tadi barangnya kita kembalikan, jadi tinggal 3.500 yang harus kita lunasi hutangnya. 3.500, kemudian cash-nya 3.430. Kenapa? Karena kita dapat diskon sebesar $70 ya. Jadi diskon ini dihitungnya, jadi kalau di dalam faktur hutangnya itu ada tulisan 2/10, diskon ya, ini diskon, nanti saya hapus, ini sebentar aja, 2/10
N per 30. Ini termin ya, termin hutang. Artinya kita akan mendapatkan diskon 2% jika hutang kita dibayar dalam 10 hari, dalam masa 10 hari ya setelah barang dikirim. Tetapi jika kita membayar lebih dari itu sampai saat jatuh tempo tanggal 30, maka dibayarkan sesuai dengan harga netnya. Tapi jika dibayarkan lebih cepat, 10 hari di awal, selama masa 10 hari di awal, maka kita dapat 2%. Nah, tanggal 14 ini, dari tanggal 4 itu 10 hari ya, termasuk 10 hari mendapatkan diskon. Artinya kita dapat diskon 2%. Nah, diskon 2% ini adalah 70 ya. 2% dari 3.500 ya. 2 per 100 dari 3.500 ya, itu ketemunya 3.070. Oke, maka cashnya 3.500 dikurangi 70, 34, 30. Oke, ini contoh termin. Nah, ada juga termin yang tulisannya seperti ini, 1 per 10 end of the month. Kita mendapatkan diskon 1% ya jika dibayarkan dalam jangka waktu 10 hari ya. Nah, macam-macam ya termin itu ya. Ada juga N per 30 EOM. Kita tidak mendapatkan diskon ya. End of the month kita nggak ada diskon apa-apa kalau seperti ini. Oke, ini adalah contoh ya. Tapi untuk di soal ini kita pakai termin yang seperti ini. Jadi di fakturnya ada tulisan ini. Ya. Ini berlaku global, semua faktur menggunakan seperti ini. 2 per 10 N per 30. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Nah, artinya karena di perusahaan dagang ini ada akun inventory, maka ini ya inventory, maka akan muncul di account nama akun inventory, ya kan? Di ledgernya akan ada inventory 3.800, kemudian inventory-nya 150 ini dari freight tadi ya, pengiriman. Kemudian inventory-nya berkurang 300 di sini, ya kan? Kemudian ada diskon lagi 70, ya kan? Nah, nanti balance-nya di sini berapa? Jadi semua yang terkait inventory dicatat di sini. Ini tadi freight-nya, biaya pengirimannya. Ini pengembaliannya tadi karena damage, barang rusak. Kemudian ini tadi dari diskon ya. Jadi semua yang terkait inventory ada di-update di ledger buku besar. Oke, ini sekilas saja ya, diskon dan the account. Oke. Kemudian, nah perpetual ini yang biasa dicatat ya. Dia kontrolnya lebih bagus karena setiap terjadi pembelian dan penjualan selalu langsung dicatat. Nah, kalau di periodik, jurnalnya berbeda. Ini metode periodik, yaitu metode yang mencatat nilai cost of goods sold-nya periodik ya, di akhir periode. Kalau perpetual selalu dicatat. Nah, kalau periodik ketika pembelian tanggal 4 bulan 4 dia catatnya purchase dan account payable. Jadi tidak ada akun inventory. Akun inventory dia hitung di akhir. Oke. Tanggal 4 bulan 4 purchase dan account payable 3.800. Kemudian biaya pengiriman dia catat nama akunnya freight in dan cash 150. Kemudian tanggal 8 bulan 4 pengembalian barang yang rusak atau cacat. Dia catatnya account payable di debit, kemudian kreditnya adalah purchase return and allowance ya, PRA sebesar 300. Kemudian tanggal 14 bulan 4 ya, dia mencatat pembayaran pelunasan kredit dan dapat diskon. Dia catatnya account payable di debit dan di kreditnya cash dan payment diskon. Oke, purchase diskon. Oke.
angkanya sama ya, 3500, 3430 dan 70. Nah, itu beda jurnalnya. Nah, lebih mudah memakai memang perpetual, inventorinya langsung dicatat ketika dibeli, dan ketika dijual juga langsung dicatat inventory dan cost of goods sold. Nah, ini posisi dijual, yang di bawahnya ini adalah posisi dijual. Nah, ketika dijual, akun yang kita buat seperti apa? Katakanlah toko buku ini menjual ya, misalnya tanggal 4 bulan 5 deh. Ketika bulan 5 dia jual, tanggal 4 bulan 5 toko ini menjual, maka menjualnya secara kredit ya, jadi customer kita beli ke kita kredit ya, sale on credit. Ya, kalau perusahaan jasa kan service revenue, kalau perusahaan dagang sales revenue. Sorry. Ini sebesar harga jual ya, katakanlah jualnya 3.800 ya. Oke, saya ganti ya, kita jualnya di harga 4.800 ya. Nah, kemudian setelah mencatat penjualan, tapi kalau cash, account receivable-nya ganti cash ya, cash sama sales revenue, karena ini kredit jadi account receivable dan sales revenue. Kemudian kita bikin jurnal satu lagi untuk mencatat cost of goods sold ya, cost of goods sold dan inventory. Jadi inventory harus langsung dicatat kalau perpetual. Nah, cost of goods sold dan inventory ini sesuai harga dia beli dulu, 3.800. Nah, dia untung 1.000 ya, ini ceritanya dia ngambil untung 1.000. Oke. Kemudian return. Untuk mencatat return ya, return ini kita catat di sini saja ya. Return ini akunnya sales return and allowance ya, di debit, kemudian account receivable-nya di kredit ya. Ketika ada customer yang mengembalikan barang, artinya kita harus memotong piutangnya customer. Oke, sama ya, anggaplah 300 ya, dua-duanya 300. Oke, selain mencatat account receivable, ingat kita harus selalu mencatat inventory di setiap periodik jurnal ya. Ini ada inventory sudah ya. Nah, ini return saya buat di sini ya. Kita harus mencatat inventory dan CGS. Jadi dibalik, inventory dan CGS, kebalikannya yang ini ya, karena dia return, dikembalikan sebesar katakanlah 300 ini 140 ya. Ya, jadi dia mengembalikannya ini misalnya ini 10.400 ya, misalnya ini 300. Oke, katakanlah sales return and allowance-nya ini ya 400, account receivable berarti berkurang 400 ya, piutang orang itu. Kemudian inventory CGS dibalik ya, karena pengembalian ya, katakanlah 300 ya, sesuai dengan harga dia beli ya, 300 dulu ya, sama, jadi pengembaliannya sama. Oke, setelah itu kita akan mencatat tanggal 14 bulan 5 cash diterima ya dari pembayaran kredit ya, dan dapat diskon ya, si customer dapat diskon, jadi kita kasih dia diskon ya 2/10 ya, 2/10 N/30, jadi diskon 2%. Nah, akunnya adalah di sini ya, cash,
kemudian sales discount, dan sales discount di kredit ya. Sales discount dan di debitnya isi piutang atau account receivable-nya. Nah, ini jumlahnya 4.800 kurang 400 berarti tadi account receivable-nya 4.400 ya. 4.400. Kemudian cash-nya karena diskon 2% dari 4.400 ya. 88. Kemudian ini sisanya berarti 4.400 dikurang 88, 4312 ya. 4312 cashnya. Oke, nah untuk periodik ini sama persis ya, sama persis seperti ini sell on creditnya, tapi kalau di perpetual ada 2 ya, ini sama ini. Kalau returnnya ada 2, kalau di periodik hanya 1 jurnal ini saja, ini juga hanya 1 jurnal ini. Jadi di periodik dia tidak mencatat jurnal yang ini, yang inventory CGS ini. Kemudian untuk cash receipt on account with discount dia juga mencatat sama persis seperti ini. Nah, cuma dia tidak pernah mencatat inventory, hanya dia catat ketika di akhir periode ya, makanya namanya metode periodik. Oke, kebanyakan perusahaan dagang itu menggunakan metode perpetual ya. Jadi ada akun inventory muncul ya di neraca di bagian aset, dan di account juga muncul inventory. Kemudian tapi kita tetap akan mempelajari periodik ini. Oke. Dalam statement perusahaan dagang ini perbedaannya ada di sini ya. Jadi sebelum dia mencapai net income, jadi dia ada pengurangan di sales return and allowance. Ya, udah saya jelaskan tadi sales discount, kemudian baru dapat net sales, terus dikurangi lagi cost of goods sold, baru ketemu gross profit. Oke, karena dia beli kan barangnya, ada perbedaan harga. Nah, setelah dia ketemu profit atau untung kotor, ya laba kotor, dikurangi lagi expenses dan other income and expenses yang di bawah, baru ketemu net income bersihnya. Nah, itu ada expenses ya, macam-macam, ada salaries atau gaji, dan sampai freight out, pengiriman, dan asuransi. Oke, kemudian untuk yang income, other expenses itu, ini jika kita dapat pendapatan bunga ya, misalnya kita punya hutang jangka panjang, piutang jangka panjang, atau kita ada surat hutang sekuritas. Nah, kita dapat pendapatan bunga ini dicatat interest revenue di income statement. Kemudian jika kita berinvestasi menanam saham di perusahaan lain, kita dapat dividen, dan itu namanya dividen revenue, pendapatan dividen dicatat di sini. Kemudian rent revenue ini mungkin kita menyewakan store atau toko ya. Untuk gain ini mungkin kita mendapatkan untung dari penjualan properti, pabrik atau equipment. Nah, seperti itu. Jika tidak ada, tidak usah dicatat. Tapi jika di perusahaan itu ada aktivitas ini, maka harus dicatat. Kemudian other expenses itu kerugian, bisa dikarenakan vandalism, pengerusakan, dan kecelakaan. Kemudian bisa juga kita menjual properti atau pabrik atau equipment, atau properti plant equipment ini kita abaikan dan terus kita jual ya. Nah, itu ada kerugian di situ. Atau juga karena kesalahan karyawan atau supplier itu juga bisa. Nah, seperti itu aja ya perbedaan income statement di perusahaan dagang. Oke, kalau worksheet ya, kalau worksheet juga berbeda karena muncul inventory, sales revenue, sales return and allowance, discount, dan cost of goods sold. Jadi berbedanya di situ aja, akun-akunnya disesuaikan ya balance-nya. Oke, itu aja. Saya akhiri materi perusahaan dagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.